Bekal berdering, memekakan telinga, mata terbuka, sipit, wah sudah jam 5 lebih 30 menit aku bergegas. Bangun lalu mandi air terasa seperti es, tapi aku libas. Otakku berbicara gas gas bro, gas gas bro. Aku memakai seragam kebesaran dan jaket identitas komunitas. Dan waktu sudah jam 6:05. Aku ke garasi menyalakan motor dan bergerak dari garasi. Suara knalpot menggelegar memecah pagi. Aku rasa mimpi orang tidur terbelah buyar. Maaf ya bro, gas gas bro, gas gas bro, gas gas bro. Jalan masih sepi, aku tancap gas. Speedometer 100, aku berdoa agar sampai di pom bensin. Laju motor makin kencang sampai pom. Teman-teman sudah antri mengisi bahan bakar. Gas gas bro, gas gas bro, gas gas bro. Semua sudah berkumpul menyapa bergurau. Apa kabar bro? Keren motornya bro. Sama siapa bro? Thank you bro. Tanpa kabel bro. Gas gas bro, gas gas bro, gas gas bro, gas gas bro. Iringan motor bergerak merantai dengan kecepatan rata-rata. Memasuki perbukitan kecepatan meningkat. Terbagi dalam 3 rombongan. Terdengar suara di radio. Gaskan bro, gas gas bro. Aku menaikkan kecepatan 120. Ngabret bro, ngabret bro. Ini touring atau balapan pikirku. Asa bodoh dah, yang penting motoran. Suara radio kembali berkata break break bro. Baru gas dah pengen rehat. Motor berhenti di warung pinggir jalan lalu ngopi. Kelakuan anak motor emang begitu. Banyak istirahat, banyak ngopi, lalu gas gas bro. Suara radio kembali berkata break break bro. Baru gas dah pengen rehat. Motor berhenti di warung pinggir jalan lalu ngopi. Kelakuan anak motor emang begitu. Banyak istirahat, banyak ngopi, lalu gas gas bro. Gas gas bro. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat semua sahabat-sahabat YouTube. Ini kita lanjut lagi di hari kelima jalur Labuan Jambu hingga Tambora. Tadi kita sudah bangun pagi, kemudian lanjut perjalanan dari Villa Beach Transit yang ada di Labuan Jambu ya. Semalam lumayan tidur nyenyak karena nyampainya juga malam, kemudian mandi langsung tidur. Ya sebelum tidur nyarap kopi dulu sama Indomie. Makanan paling gampang dan paling cepat ya. Kemudian langsung tidur nyenyak, bangun pagi-pagi langsung breakfast. Jam 7 kita sudah bangun dan ini sudah ngegas kembali menuju Tambora. Nanti akan kita akan melewati Dompu, Manggalewa ya. Manggalewa, Dompu, lalu kita belok kiri ke arah Tambora. Oke guys, ini tidak jauh dari villa, masih sekitar 1 kilometer. Kita menemukan hamparan pantai yang begitu luas dan pemandangan view yang bagus. Kalau tidak salah ini di belakangnya adalah view Gunung Tambora ya. Jadi bentuknya itu memang melengkung gitu. Perjalanan menuju dari Villa Beach Transit ya, itu sampai ke Tambora tuh diperkirakan kurang lebih 195 km. Nah ukuran Google ya, kalau ukuran meteran aslinya nggak tahu berapa. Nanti kita lihat setelah kita berjalan menuju ke sana. Dan ini kita ambil view dulu, foto di pinggir jalan dengan latar belakang laut dengan view Gunung Tambora
tidak terlihat jelas tapi jauh bayangan gunungnya saja. Ya kalau ada kesempatan untuk berfoto-foto ya silahkan foto gitu. Ada tempat yang bagus ya foto saja, kenapa tidak. Momen yang tidak mungkin diulang 2 kali. Setelah ambil foto di spot yang bagus, kita lanjut perjalanan. Tentu ya, setiap perjalanan harus dimulai dengan berdoa kali, sesuai dengan keyakinan masing-masing agar dilindungi di dalam perjalanan, selamat di dalam perjalanan, terhindar dari hal-hal yang buruk. Kalau lihat jalur ini teman-teman ya, teman-teman motor ya, menakjubkan sekali, jalan yang mulus, kemudian pemandangan kanan adalah perkebunan, bukit, kemudian di sebelah kiri adalah laut. Sepanjang jalan Sumbawa, lintas Sumbawa, itu semua jalannya seperti ini, mulus sekali, hampir 90% ya mulus. Yang rusak mungkin ya sekitar 10%-an, dan itu pun rusaknya tidak mengganggu lah buat kita pengendara. Dan pemandangannya itu guys menakjubkan ya, pemandangan hijau ya, karena ini kebetulan kita datangnya pada saat musim penghujan, sehingga lagi hijau-hijaunya. Kalau datang di musim kemarau lagi coklat-coklatnya, begitu kondisi yang ada di sini. 2 musim yang berbeda dan menghasilkan pemandangan yang berbeda pula. Kalau musim penghujan ya hijau, kalau di musim kemarau ya coklat. Ya tapi intinya kalau ke Sumbawa ini ya harus dinikmati apa adanya ya. Nggak kalah hebat, malah dibilang di sini lebih indah ya. Kita dimanjakan, mata kita dimanjakan dengan jalanan, dengan view yang bagus, dengan trek yang tidak selamanya berkelok-kelok ya, ada lurus, ada belok, jadi benar-benar menakjubkan gitu. Belokannya pun tidak terlalu patah, hanya beberapa tempat saja ya, tapi dia seperti melengkung dengan kondisi yang mulus gitu. Guys, selama di perjalanan ini saya merasakan kegembiraan yang luar biasa ya. Kenapa? Ya karena itu tadi saya mendapatkan suatu sajian alam yang luar biasa, yang memadukan antara pertanian, pegunungan, pantai, dan masih sedikit alami ya. Jadi tidak banyak yang terganggu di sini. Ditambah lagi dengan adanya ternak-ternak yang ada di pinggir jalan. Saya juga agak sedikit bertanya, kenapa kok ditaruh di pinggir jalan ya gitu, padahal di kebun sana bisa. Nah itu mungkin ada cerita tersendiri kenapa ditaruh di pinggir jalan ternak ini. Mungkin ini jawaban yang juga belum saya dapati, kenapa kok ditaruh di pinggir jalan. Mungkin akan lebih, nah kalau saya lebih efisiensi ya, mungkin lebih gampang mengumpulkan daripada ditaruh di ladang. Dan mungkin kalau di ladang makan pertanian orang kali, atau pertaniannya sendiri, sehingga ditaruh di pinggir jalan. Di pinggir jalan ini banyak rumput yang tumbuh, rumput yang bagus ya, mungkin itu sebuah makanan yang sapi inginkan gitu. Jadi lebih pada mengumpulkannya dan melihatnya lebih mudah. Jadi ditaruh di situ sepanjang hari, sore udah diambil gitu. Ada yang diikat tapi ada juga yang berkeliaran. Ini guys, dengan kondisi alam yang begini memang pinginnya ngegas terus. Lihat di kiri ini pemandangannya luar biasa ya. Semua rata-rata seperti ini. Jadi selama perjalanan tentu saya mendapatkan cerita tersendiri di dalam hati saya. Jadi saya bukan hanya sekedar speed, tidak sekedar mencari speed, tapi juga mencari keindahan alam yang mendukung kecepatan motor saya. Saya tidak memaksakan terlalu cepat, saya juga tidak membiarkan terlalu lambat, karena semuanya harus saya bisa nikmati. Jalannya, aspalnya saya harus bisa nikmati dengan kendaraan motor saya. Pemandangannya juga harus bisa saya nikmati dengan
mata saya gitu, sehingga saya benar-benar memori itu tersimpan bahwa Sumbawa luar biasa. Oke guys, kita lanjut terus. Perjalanan kita perkirakan kurang lebih 4 jam, normal hitungan Google, namun secara kenyataannya mungkin perkiraan 5-6 jam ya, karena itu tadi kalau ada terkendala hal-hal mengenai jalan atau kecepatan ya tentu akan berubah. Oke guys, tonton terus film ini, video ini. Bukan film ya, kalau film ada cerita orang-orangnya dan segala macam, ini cuman video YouTube ini yang dapat kami share untuk Anda. Jangan lupa di like, subscribe, komen, pokoknya apapun lah yang ada di YouTube ini, untuk bantu, untuk memberikan kami semangat untuk terus membuat video-video di tempat-tempat yang memberikan semangat buat para pemotor untuk touring dimanapun gitu. Nah seperti ini kan hijau banget bukitnya, seakan-akan kita membelah bukit ya. Terus kemudian nanti ketemu teluk lagi, teluk laut lagi, ketemu tanjung laut gitu, ada kebunnya, pokoknya segala macam lengkap lah di Sumbawa ini. Kita bisa melihat orang sedang menggiring ternak, kita bisa melihat kebun masyarakat, pokoknya indah banget ya. Bukit-bukitnya juga indah banget, pokoknya menakjubkan buat saya. Oke guys, kita lanjut sata gas daripada saya banyak ngomong ya. Tapi nggak apa-apa, di sela-sela ini saya akan banyak ngomong untuk memberikan masukan atau mungkin juga referensi buat teman-teman yang ada dimanapun yang ingin mencoba ke Sumbawa, melintas dari Pototano sampai ke Bima, Sape atau Tambora, yang mana kalian pilih ya. Pokoknya semua indah lah ya. Pokoknya jalur yang Anda lalui tidak akan mengecewakan Anda lah. Anda akan dibuat terkesima dengan kondisi alam yang ada di Sumbawa ini, baik Sumbawa Barat yaitu Pototano, Sumbawa Tengah, Sumbawa Besar ya, sampai ke sana Bima Aceh, Bima Sape itu di Sumbawa Timur. Kalau lihat dengan posisi jalan ini maka dia berada di selatan. Bukan di selatan, di utara, mohon maaf, bukan di selatan, utara. Kalau yang sebelah selatan kita belum tahu seperti apa, karena referensi orang-orang pun banyakannya dari arah pantai utara gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman, kalau Anda ingin datang ke Sumbawa sini, ingin naik motor, jalurnya hanya satu, lintas Sumbawa, dan ini jalur yang luar biasa indah, luar biasa panjang dengan jalan yang tidak serumit yang kita pikirkan. Jadi jalannya lurus, melengkungnya, beloknya pun enak gitu. Jadi benar-benar memanjakan pemotor lah ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu terbawa suasana seperti ini, pinginnya ngegas, pingin kecepatan, tapi bukan itu yang kita cari. Kecepatan tetap ada, namun pemandangan pun kita nikmati di sepanjang perjalanan. Ini sudah kita nyampe agak sedikit naik ke atas. Kalau view-view di teluk-teluk begini keren-keren banget memang. Ini jalan benar-benar hebat yang buatnya dulu, mungkin zaman Belanda kali yang buatnya ya. Ini jalan begitu lihat view-nya langsung, aduh, pingin banget deh, pingin banget foto di sini. Akhirnya kita tetap foto ya. Ya menikmati lah ya. Jadi jangan sekadar hanya ngegas saja, tapi tidak menikmati. Untuk yang kita lewati ini, jalur-jalur ini nanti Anda bisa dapat baca di deskripsi. Karena saking banyaknya tempat yang indah sampai saya juga lupa menentukan mana nama daerah ini gitu kan. Tapi titik-titik utamanya seperti Kuangko, terus kemudian ada puncak gitu kan, puncak gunung lah, seperti puncak lah kalau di Jawa sini, puncak gunung juga memberikan pemandangan yang luar biasa. Ya ada juga nanti ke depannya itu kita setelah lewat Manggalewa, dari
Manggalewa kita ke arah Tambora. Di situ ada savana yang luar biasa. Makanya teman-teman tetap terus nonton video ini sampai akhir karena banyak hal-hal yang menarik banget. Kalau Anda penasaran, tonton sampai habis ini video karena banyak hal penasaran yang kita akan sajikan buat Anda. Ya bagi saya sih ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan pertama kali ya yang berada di wilayah timur. Kita bilanglah dari Lombok ke sana itu wilayah timur lah ya, walaupun masuk Nusa Tenggara Barat ini, tapi sudah masuk dari wilayah timur yang mungkin saya juga baru pertama kali ini menjelajah di wilayah timur seperti Sumbawa ini, dan mungkin juga nanti Sumba gitu kalau memang tepat waktunya dan ada kapal penyeberangan ya. Karena kendala kita pada bulan-bulan Januari ini umumnya adalah pengaruh cuaca, hujan, ombak besar, angin kencang. Nah itu udah pasti mengganggu perjalanan. Ada yang mungkin terganggu di jalan daratnya, ada juga yang terganggu di jalan di penyeberangan ya teman-teman. Tapi of course semuanya menyenangkan ya. Pokoknya seakan-akan nggak pingin berhenti gitu, dan pingin lanjut terus dan lanjut terus. Kita tidak capek, tidak merasa lelah, tidak merasa pegal. Karena apa? Itu tadi sesuatu sajian yang luar biasa sehingga kita pingin mencapai semuanya gitu. Walaupun terkadang apa yang kita inginkan tidak sepenuhnya tercapai, tidak apa-apa. Ambisi tetap ambisi, apapun hasilnya ya terima saja, syukuri aja ya. Ini dengan perjalanan seperti ini yang cukup jauh, hampir 12 hari, bagi saya wah luar biasa. Saya merasakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Kebanggaan dalam artian bukan membanggakan kepada orang bahwa saya udah nyampe, bukan. Kebanggaan dalam hati saya bahwa saya dapat melihat keindahan alam lain selain di Pulau Jawa. Itu suatu ambisi saya dari dulu, ingin menggunakan motor tapi bisa lewat dari Pulau Jawa. Nah, seperti ini ya, ada yang ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, Sumba, mungkin juga ada yang sampai ke Pulau Papua sana kali, sampai Kupang, Labuan Bajo, Sulawesi, semualah pokoknya. Pada prinsipnya adalah sebuah ambisi untuk bukan menaklukkan, tapi untuk menjajal jalur-jalur yang bagus di Indonesia ini. Indonesia ini memiliki alam yang luar biasa ya. Contohnya ya salah satu Sumbawa ini, Lombok juga bagus, Bali juga bagus, tidak kalah dengan negara-negara lain. Namun itu tadi terkadang gengsi itu menjadi sebuah prioritas ya. Kalau saya bilang Indonesia ini kalau kita eksplor semuanya luar biasa, sangat luar biasa. Tadi malam juga saya bertemu dengan orang Kanada dan orang Austria ketika nginep di hotel Villa Beach Transit. Mereka sudah berjalan dari Kanada itu hampir 6 bulan. Dari 6 bulan mereka menelusuri Kanada, Rusia, China, India, Nepal, terus kemudian turun ke bawah ke Thailand sampai ke Malaysia nyebrang ke Sumatera Utara di Medan, mereka lanjut lagi sampai ke Pulau Jawa dan sampai ke Labuan Bajo, Sumba, dan mereka akan jalan terus sampai ke Kupang. Dari Kupang ke Dili, dari Dili mereka nyebrang ke Australia, dari Australia nyebrang lagi lanjut. Itu sudah 6 bulan mereka berjalan. Yang satu sudah usia hampir 80 apa 70, yang satu anaknya masih muda. Luar biasa, 6 bulan mereka menjelajah dari Kanada hingga sampai ke Labuan Jambu. Luar biasa. Apa yang dicari? Itu tadi, dia ingin melihat keindahan negara lain, keindahan jalur di tempat-tempat lain yang mungkin tidak setiap saat mereka lalui. Tapi begitu nyampe sini komen mereka luar biasa. Hebat Indonesia dengan begitu banyak pulau, begitu banyak budaya, begitu banyak karakter yang berbeda-beda, suku bangsa dan segala macam. Tapi bagi mereka sesuatu hal yang luar biasa, dan kita harus bangga dengan kondisi itu ya.
harus bangga dong. Iya, Indonesia kalau kita jelajahin dari Sabang sampai Merauke, keliling lagi ke Sulawesi, ke Kalimantan, ya mungkin 6 bulan juga habis kita eksplor itu ya. Tapi ya itu tadi, kalau memang ada niat dan hobi seperti itu ya nggak apa-apa. Ya ini sudah ada sedikit perkampungan yang ada di bawah puncak Dumpu ya. Ini tetap ada di setiap perjalanan kita menemukan kampung-kampung kecil, jadi nggak usah khawatir. Tapi terhadap untuk tambal ban mungkin ya kita nggak bisa diketemu di sini ya, jadi harus ada agak kota-kota dikit lah gitu, lebih besar. Oke guys, kita lanjut dulu, kita gas dulu. Jangan lupa tonton terus sampai video ini habis karena akan banyak hal-hal yang indah dan mungkin baru kita lihat selama ada di Sumbawa. Matahari timur menyinari pagi, langit oranye di ufuk sepi, perlahan naik di udara dingin, hari terasa akan jadi bening. Pagi di jalan Sumbawa, angin pelan singgah di dada, aspal hitam menuju entah. Aku berjalan, hati yang cerah. Pagi di jalan Sumbawa, bukit dan laut saling menyapa, walau ujungnya tak terlihat. Ku perlambat gas, ku nikmati saat. Ku naiki motor kesayangan, melewati rumah ladang pelabuhan. Di kiri bukit pelan memanggil, di kanan ombak pecah menggigit. Pagi di jalan Sumbawa, angin pelan singgah di dada, aspal hitam menuju entah. Aku berjalan, hati yang cerah. Pagi di jalan Sumbawa, bukit dan laut saling menyapa, walau ujungnya tak terlihat. Ku perlambat gas, ku nikmati saat. Ku lihat bukit-bukit hijau, pantai biru bening bagai kaca, pulau kecil tersenyum jauh, semua terasa begitu ramai. Pagi di jalan Sumbawa, angin pelan singgah di dada, aspal hitam menuju entah. Aku berjalan, hati yang cerah. Pagi di jalan Sumbawa, bukit dan laut saling menyapa, walau ujungnya tak terlihat. Ku perlambat gas, ku nikmati saat. Akhirnya kita tiba di puncak Nangatumpu. Nah, puncak ini biasanya memang tempat muda-mudi atau orang beristirahat, memandang laut, memandang gunung, memandang warna hijau jalan. Ya di sini kalau di Jawa Barat mungkin seperti daerah puncak ya, puncak Cianjur, Bogor. Nah itu. Jadi memang di beberapa daerah dan di beberapa tempat ada tempat-tempat seperti ini ya.
selalu ada daerah yang dianggapnya puncak sebagai tempat untuk memandang. Kalau di sini kan pemandangannya laut. Ya, jalannya tadi lumayan berkelok-kelok, namun tidak semua dapat kami videokan karena ada error pada GoPro kita. Jadi kepotong-potong, jadi akhirnya ya hanya sebagian-sebagian yang dapat kita share buat Anda. Ini siang hari ya, siang hari kita istirahat sebentar karena udah lumayan perjalanan juga, dan ini sudah mulai turun dari puncak. Kita sudah menemukan daerah Manggelewa. Nah, Manggelewa ini adalah percabangan jalan. Kalau udah ketemu di ujungnya itu ada Tugu Manggelewa. Ini yang ke kanan nanti itu adalah ke arah Bima Sape, yang ke kiri adalah ke daerah Tambora. Dan ciri khasnya ada Tugu di tengah jalan, ada bundaran pertigaan. Nah, ini Manggelewa ya. Kalau ke kiri kita ke arah Tambora, kalau ke kanan tadi arah ke Bima. Dan kita makan di sini pas di pertigaan, ada tempat makan yang warna hijau ini, hijau biru ini. Kita makan di situ, lumayan makanannya murah, jenis makanannya juga bersih, banyak pilihan ya, kayak warteg gitu, tapi keren banget, enak rasanya, dan tempatnya lumayan besar. Setelah makan kita lanjut lagi menuju Tambora. Jadi ketika makan tadi kita mendapatkan kabar bahwa Sape, di pelabuhan Sape, bahwa kapal yang akan menyeberang ke Sumba itu tidak ada, tutup karena faktor cuaca yang luar biasa, angin dan ombak besar, sehingga untuk penyeberangan ketika kita sampai di Sape dan besoknya ada penyeberangan itu tidak ada, ditutup. Dan ini memang berita buruk buat kita tidak lanjut ke Sumba karena kondisi cuaca yang buruk, sehingga kita dengan kabar itu maka kita lari ke daerah Tambora, Gunung Tambora ya. Gunung Tambora ini adalah satu gunung yang cukup tua dan sangat terkenal juga karena letusannya ternyata dulu itu termasuk gunung purba yang meletus luar biasa sampai ke Eropa sana ya. Jadi kita ambil kesimpulan setelah rembukan bersama, kita ambil ke arah Tambora. Kebetulan kita waktu ada di kapal feri penyeberangan dari Lombok ke Sumbawa, kita berkenalan dengan warga di sana, dan bernama Bapak Arif itu menyarankan untuk singgah ke Tambora karena dia bilang daerah Tambora merupakan wisata yang perlu kita angkat, dan ada Pulau Satonda di sana yang mungkin kalau orang Belanda itu, orang Eropa itu udah banyak yang ke situ ya, karena memang dulu di raja dari Belanda itu sudah pernah datang ke sana. Memang tempatnya luar biasa, dan nanti di hari ke-6 kami akan menyeberang ke Satonda dengan menggunakan perahu ya. Nanti disimak, tonton di video hari ke-6. Di sini pun jalannya luar biasa. Ini juga di luar dugaan kita ya. Ternyata pemandangannya luar biasa menuju Tambora ini. Yaitu tadi kita menemukan savana ya. Nanti di pertengahan kita ada ketemu savana, dan kita mencoba mampir masuk ke arah savana. Oke guys, kita lanjut terus. Ini sudah daerah pegunungan juga. Di sini agak sejuk juga, jalannya berkelok-kelok juga ya, turunan ini. Ya di sini juga harus berhati-hati karena ada truk-truk banyak juga ya. Ya sebaik mungkin memprediksi kehati-hatian karena jalannya begitu mulus turun, dan jalannya lebar, enak, pemandangannya luar biasa banget. Oke guys, kita lanjut terus tonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen supaya semangat kita bikin videonya ya. Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, wah kadang-kadang kita juga udahlah,
buat apa kita bikin video ini gitu kan. Tapi semoga teman-teman anak motor ya saling inilah ya, saling support lah ya, artinya saling memberikan informasi, saling memberikan sharing bahwa jalur-jalur yang kita lalui ini adalah seperti ini gitu, untuk saling membantu, saling memberikan rekomendasi. Jadi tujuan dari video ini adalah salah satunya memberikan informasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan kesini. Dengan menonton video ini maka dapat gambaran ya, jalur yang Anda lewati, yang akan Anda lewati itu adalah seperti ini gitu. Kalau ke arah Tambora pun jalannya luar biasa bagusnya. Di sini kalau kita nggak tahan emosi bisa ngegas terus-terusan. Tapi disinilah yang paling rawan ternyata. Banyak sekali hewan-hewan piaraan yang ternak gitu, sapi, kuda gitu, kambing tuh bernyebrang. Kalau di sini benar-benar tidak ditali, memang bebas antara kanan dan kiri itu memang tempat peternakan savana. Kalau kita nggak berhati-hati di sini ya kemungkinan tiba-tiba menyeberang, kita nggak sempat untuk ngerem. Tapi karena ketika kita setiap berhenti bertanya dengan ya, kalau berhenti lagi ngopi atau di kapal kita bertanya tentang kondisi Tambora seperti apa, ya itu dapat masukan dari mereka bahwa untuk waspada karena tiba-tiba dari semak-semak samping ini suka keluar ada yang namanya sapi, kerbau, kuda. Itu adalah piaraan, memang dipiara untuk diternak gitu. Dan di sini juga ladang pertanian juga ya. Nah ini udah memasuki daerah savana, udah banyak lah ya, kanan kiri udah mulai kelihatan savananya. Dan kalau kita perhatikan ke dalam itu pertanian juga masih ada. Mungkin nanti di daerah yang begitu dekat dengan Tambora baru kita kelihatan ada yang namanya savana. Ya kalau bicara tentang ke arah Tambora ini ya saya terus terang ya, ini recommended banget yang harus Anda kunjungi karena tempat ini benar-benar luar biasa, menyajikan gunung, savana, laut dan pulau. Kalau kita tahu tuh ada pulau di tengahnya ada danau, itu pun danau airnya air asin, jadi air laut. Kalau ceritanya dulu memang bekas gunung juga, anak gunung dari Tambora, kawah juga. Jadi ketika Tambora meletus itu airnya itu menimbulkan gelombang tinggi sehingga masuk ke dalam danau tersebut, sehingga airnya menjadi air asin gitu. Sampai saat ini masih asin. Nanti di hari ke-6 kami akan cerita tentang Pulau Satonda ya. Pokoknya keren banget, tonton terus video ini sampai habis dan juga tonton di episode di hari day ke-6 Anda harus tonton karena di situ banyak banget hal-hal yang bisa kita informasikan buat Anda, bagi Anda yang belum mengetahui dan bagi Anda yang belum pernah datang ke tempat ini. Oke guys, kita lanjut terus. Ini kebetulan teman-teman di depan pingin ngegasnya luar biasa. Nah ini tapi itu tadi ya, harus berhati-hati, harus berjaga jarak antara satu dan yang lain karena kekhawatiran kita itu tadi ada ternak yang keluar, ternak tiba-tiba menyeberang dan segala macem. Ya namanya ternak gak bisa kita bilang minggir kan gak bisa. Ya itu memang ternak yang berjalan sesuai feelingnya dia. Kalau nyebrang ya nyebrang, kalau ada mobil ya nggak mungkin dia nunggu dulu sampai lewat gitu kan, atau motor lewat baru dia nyebrang. Tidak seperti manusia. Oke teman-teman, di sini memang kita menikmati banget, readingnya sangat menikmati, sehingga ya emosional ada, takjub ada. Ya jalan seperti ini bagaimana coba, begitu lebar, rata, belokannya mantap, gimana nggak pingin ngegas gitu kan. Dan panjang lagi, jalur ini sangat panjang, dari mulai penduduk itu habis sampai ke sini seperti ini jalannya terus meliuk, tapi liukannya bukan patah banget ya, nggak melengkung, jadi enak bener-bener. Bagi Anda yang suka ngegas ya mungkin harus ke sini, tapi ya itu jangan memaksakan diri. Anda ada pasir karena ini daerah berpasir,
savana ini kan banyak tanah pasir, sehingga kalau salah dalam mengambil tindakan maka bisa terpleset. Karena teman kami pun sempat ada di belokan, ketemu dengan jalan berpasir agak sedikit selip, untung tidak terjadi apa-apa, aman kondisinya. Yaitu teman-teman, kita harus berhati-hati dan selalu waspada. Ini sudah mendekati savana, savana rumput padang gitu ya, dan banyak ternak-ternak di situ. Oke guys, ini jalan yang memang harus Anda singgahi. Ini jalan luar biasa banget. Kalau saya sih puas banget ya, tidak jadi ke Sumba tapi puas dapat kondisi jalan seperti ini. Tadinya di Sumba awal rencana kita akan datang ke Biara Kuku, yaitu jalan di atas gunung, di atas bukit, seperti di atas langit kita naik motornya, tapi karena cuaca yang kurang bagus, kurang mendukung, sehingga tidak ada penyeberangan. Nah seperti ini tiba-tiba aja mereka dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kalau nggak hati-hati ya bahaya buat kita sendiri ya. Jadi memang harus berhati-hati dan waspada ketika ada yang menyeberang, apalagi ada kuda juga kadang-kadang tiba-tiba nyebrang begitu saja. Ini video yang mungkin bisa kita share, kita menikmati sekali ya. Kanan kiri ini ternak, udah ini ternak banget. Jadi benar-benar jalan yang kalau di Jawa mungkin kayak jalan bypass kali ya. Itu seperti tadi ada sapi lewat, mungkin ada pemiliknya datang sehingga dia menghampiri pemiliknya. Dan ada cerita khusus, cerita unik di sini. Segitian banyak sapi dan kuda, bagaimana mengumpulkan mereka? Ternyata ada cara tersendiri. Ketika sapi-sapi dan kuda ini dilepas di situ pertama kali, baju apa yang dipakai oleh si pemiliknya itu yang menandakan bahwa si pemiliknya datang, dan itu diingat terus sama ternak-ternak yang ada di sini. Jadi ketika mereka datang mengumpulkan lagi hewannya dengan baju itu lagi. Itu guys, unik kan? Tapi itulah yang terjadi di savana di Tambora ini. Oke guys, kita lanjut terus perjalanan kita dengan jalan yang luar biasa ini. Simak terus videonya, jangan lupa di like, di subscribe. Pokoknya indah banget ini, kita ngelihat dari atas ya, sempat kita abadikan dengan seperti ini. Wah luar biasa ya, mantep memang. Inilah savana di kanan kiri yang panjang dan terus menerus gitu kan. Pokoknya indah banget lah, buat siapapun yang datang ke sini pasti indah banget. Akhirnya kita masuk ke savana. Ini padang savana Doroncanga ya, Doroncanga bahasanya, bacanya ya Doroncanga kali ya gitu. Ya memang agak unik namanya, dan ini merupakan padang savana yang luas dengan biasanya di sini banyak ternak ya. Mungkin karena ini udah siang, udah kira-kira jam 2-an ini, jadi mungkin berteduh karena panas juga ya. Kita nyampe di sini lumayan terik juga ini, lumayan panas, sehingga kita juga berteduh. Angin kencang, sangat kencang sekali, dan luar biasa ya. Dan ini kita menemukan kuda Sumbawa. Ini merupakan kuda ciri khas yang ada di Sumbawa. Ini saya pikir tadinya liar, ternyata memang ada yang piara, ada yang ternak juga. Rata-rata ternaknya itu sapi, kuda, kambing di sini ya, kerbau. Kita istirahat di sini memandang Tambora di belakang sana, dengan menikmati hamparan rumput savana yang begitu luas dan latar belakang Gunung Tambora
Ya, ini memang pemandangan yang luar biasa dan kita abadikan di video ini, dan kita sempat berteduh untuk menghilangkan lelah di bawah pohon. Pohonnya hanya secuil, tapi di sini juga banyak pohon. Ya, itu banyak batu-batu. Saya juga nggak tahu batu-batu ini ya, batu-batu apa ya. Mungkin dulu bekas letusan dari Gunung Tambora. Ya, Gunung Tambora ini udah lama sekali meletus ya. Itu mungkin masih di bawah 18-an lah, 1800 mungkin gitu. Nanti kita bisa cek di Google tentang sejarah dari Gunung Tambora ya. Oke guys, kita setelah menikmati savana Doroncanga, kita lanjut menuju Desa Pekat ya, kecamatan Pekat untuk tempat kita menginap, karena kita dengan yang kenalan kita warga sana, Pak Arif, sudah menunggu di daerah Pekat, sehingga nanti menuntun kita menuju homestay, penginapan Sandi namanya. Penginapannya bersih, nyaman, berada di daerah perkampungan. Jadi memang di sini sudah mulai berkembang wisatanya, dan memang warga-warga di sini menginginkan banyak orang yang datang. Dari umumnya yang datang ke sini loh yang mendaki Gunung Tambora, dan juga para motoris ya yang ingin menjajal jalan di daerah Tambora dari Manggelewa sampai Tambora yang luar biasa ini. Memang menakjubkan. Jadi Bapak Arif ini ketika melihat kita dalam rombongan motor, dia langsung berkenalan di kapal feri ketika nyebrang dari Lombok ke Sumbawa. Ini beliau yang berada di depan, sudah bertemu dengan kita, sudah menuntun kita untuk menuju Desa Pekat ya. Dan memang Pak Arif ini orang warga sana, dan dia merupakan seorang yang membina peternak pertanian yang ada di daerah ini, dan cukup dikenal oleh warga setempat. Nah, ini adalah tempat kita menginap. Di sebelah kiri kita ini, nah ini adalah penginapan Sandi. Oke guys, itu video hari ke-5 yang dapat kami bagikan buat teman-teman semua. Semoga video ini dapat memberikan informasi, referensi bagi Anda. Jangan lupa tonton lagi nanti di hari ke-6 kita akan datang ke Pulau Satonda ya, pulau yang sangat eksotik dan unik bagi kita semua.